warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julwardania M. Hasan. Di sini saya akan memperkenalkan Masjid Raya yang ada di Manado. Masjid Raya ini bernama Masjid Raya Ahmad Yani yang terletak di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Masjid ini pertama didirikan pada tahun 1961 dan masjid ini berkategori Masjid Agung dengan memiliki kapasitas menampung jamaah lebih dari 200 orang dengan jumlah muazin 4 orang. Selain menjadi tempat beribadah umat muslim, Masjid Raya Ahmad Yani ini sendiri akan menjadi salah satu destinasi wisata religi, di mana hal ini ditandai dengan dibangunnya Menara Masjid Raya Ahmad Yani. Destinasi berikutnya, saya, Seren Lontoh, akan mengajak teman-teman berkunjung ke gereja tertua di kota Manado. Gereja Sentrum Manado merupakan gereja tertua di kota Manado yang terletak di Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut sejarah, gereja ini berdiri sejak tahun 1677 dengan nama Gereja Besar Oude Kerk Manado, yang dimana berdiri bersamaan dengan dibangunnya Benteng Fort New Amsterdam. Nama sentrum sendiri baru dipergunakan setelah kemerdekaan Indonesia. Pada masa silam, gereja ini berada di bawah binaan Indeskerk atau gereja negara. Sejarah juga mencatat muncul ketidakpuasan jemaat akibat kehidupan rohani yang dikuasai oleh negara. Sehingga berdirilah KGPM atau Kerapatan Gereja Protestan Minahasa atau Sidang Jemaat Wale Pinaesaan Ewakan pada tanggal 29 Oktober 1933 sebagai jawaban atas pemisahan gereja dari negara. Pada masa Indeskerk, pelayanan administrasi gereja di Minahasa dan Bitung berpusat di kota Manado. Kemudian, sejak tanggal 30 September 1934, gereja Protestan di Manado, Minahasa, dan juga Bitung dinyatakan berdiri sendiri dengan sebutan GEMIM, Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan kedudukan kantor di kota Tomohon. Pada masa pendudukan Jepang, gereja sentrum dijadikan markas MSKK atau Manado Shuukiri Sutokyo Kyokai di bawah pimpinan pendeta Jepang Hamasaki. Namun sayangnya, bangunan gereja hancur akibat bom Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946 sampai 1947 dibangun monumen Perang Dunia Kedua oleh sekutu dengan Insinyur Van den Bosch sebagai arsiteknya. Monumen ini dibangun tepat di samping gereja dengan maksud mengenang korban Perang Pasifik baik pihak sekutu, Jepang maupun rakyat Indonesia. Tahun 1952, gereja dibangun kembali dan ditabiskan 10 Oktober 1952. Bangunannya bercorak khas gereja Protestan di Belanda yang berbentuk persegi sebagai simbol 4 penjuru mata angin. Bangunan GEMIM Sentrum sendiri telah beberapa kali renovasi dan mengalami perubahan, seperti posisi mimbar yang sebelumnya menghadap ke utara dipindahkan ke arah timur. Namun, dinding serta pilar-pilarnya tetap dipertahankan keasliannya. Kota Manado kaya akan objek wisata religi yang memiliki nilai sejarah. Salah satunya adalah Gereja Katolik Katedral Hati Tersuci Maria Manado. Tempat ibadah yang indah dan megah ini di kalangan masyarakat Manado dikenal dengan sebutan Gereja Katedral. Pertama kali dibangun pada tahun 1932 dan ditabiskan pada Mei 1933. Gereja tersebut pada mulanya bernama Gereja Katolik Manado. Sebutan katedral mulai digunakan sejak tahun 1961. Saat itu, Monsinyur Verhoeven diangkat menjadi uskup Manado.
Kata katedral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu katedra, yang artinya tempat duduk. Sementara dalam bahasa Yunani, katedral disebut katedra, yang artinya sama dengan katedral dalam bahasa Latin. Pada awal Juni 2003, pembangunan gedung gereja baru dimulai. Pembangunannya berlangsung cukup lama, yaitu 7 tahun. Kemudian pada Sabtu 10 April 2010, gedung gereja diresmikan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-70 Uskup Keuskupan Manado, yaitu Monsinyur Joseph Theodorus Suwatan, MSc. Gedung megah bergaya semi gotik ini berdiri kokoh di atas lahan seluas 2000 meter persegi dan diresmikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, yaitu Uskup Agung Monsinyur Leopoldo Giroli. Dengan demikian, gereja ini tampak kokoh dan megah dan bahkan sering disebut-sebut sebagai gereja termegah di kawasan timur Indonesia. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan memperkenalkan salah satu monumen yang sangat bersejarah di Sulawesi Utara, yaitu Monumen Patung Samratulangi. Monumen Patung Samratulangi bertempat di Jalan Samratulangi nomor 373, Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Patung ini didirikan pada zaman Gubernur Sulut, Hein Victor Worang. Monumen patung ini berdiri di sekitar tahun 1969. Patung Samratulangi adalah monumen yang bentuknya dibuat dengan wujud asli dari seorang yang bernama Dr. Samratulangi atau dengan nama asli Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Dr. Samratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara 5 November 1890 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Juni tahun 1949 pada umur 58 tahun. Dr. Samratulangi adalah gubernur pertama di Sulawesi Utara. Beliau juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Samratulangi juga sering disebut-sebut sebagai tokoh multidimensial. Beliau dikenal dengan falsafah Sitou Timou Tomoutou, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Sekian penjelasan tentang monumen patung Samratulangi. Thank you. Destinasi berikutnya adalah salah satu ikon dari kota Manado, yaitu Taman Berkat, atau biasa dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan God Bless Park, yang berlokasi di Jalan Pier Tendean Boulevard Manado, yang diusulkan menjadi Taman Kerukunan Kota Manado. Hal itu mencuat saat dilaksanakannya Rapat Kerja Daerah atau Rakerda FKUB dan Sosialisasi Pekan Kerukunan Internasional dan Konas FKUB ke-6 se-Indonesia. Tujuan dibangunnya God Bless Park ini adalah upaya untuk menghadirkan tempat berkumpul semua golongan agama dan sekaligus menjadi simbol kerukunan di kota Manado. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi ketika sore hari. Berbagai fasilitas olahraga yang disediakan pemerintah untuk masyarakat tersedia di sini. God Bless Park yang banyak menuai apresiasi ini, selain banyak menguntungkan untuk para kaula muda, tempat ini juga sering menjadi tempat untuk dilangsungkan berbagai kegiatan pemerintah di kota Manado. Selain pemandangan laut, suasana perkotaan layaknya metropolitan terasa di tempat ini. Untuk bersantai, sekedar menghabiskan waktu, God Bless Park bisa menjadi salah satu tempat pilihan untuk siapapun juga. Kawasan Megamas merupakan sebuah kawasan reklamasi pantai dengan luas mencapai 37 hektar, di mana menjadi primadona wisata baru bagi masyarakat kota Manado. Tidak hanya menyajikan pemandangan yang memanjakan mata, namun juga tersedia fasilitas wisata, hiburan, kuliner, dan sebagainya dalam satu lokasi. Kawasan Megamas mulai dikembangkan sejak tahun 1996 dan sempat terhenti akibat krisis moneter di tahun 1998. Setelah dilanjutkan kembali di tahun 1999, Megamas terus dikembangkan menjadi kawasan bisnis dan pariwisata dengan bermacam fasilitas seperti mall, hotel, kawasan hiburan, dan pariwisata.